Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran 4, muatan PPKN. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci tercapainya kemerdekaan Indonesia. Makna nilai persatuan dan kesatuan terwujud dalam perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu meraih kemerdekaan. Salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan dan kerelaan untuk berkorban, banyak pahlawan yang gugur di medan perang dan diasingkan oleh penjajah karena dianggap berbahaya. Mereka mengalami masa-masa penderitaan demi bangsa Indonesia. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Berikut ini contoh-contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah. 1. Menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. 2. Membersihkan ruang kelas setelah jam pulang. 3. Mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Pembelajaran 5, muatan ilmu pengetahuan sosial. Upaya mempertahankan kemerdekaan. 1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan diantaranya: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Perjanjian Linggarjati mengalami pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda pertama. 2. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Hasil perundingan: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2.
disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. 3. Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi Meja Bundar diantaranya: 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilalian utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Pembelajaran 6. Muatan PKN. Sikap pantang menyerah. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Mereka mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Kemampuan tersebut disatukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setiap sikap ini juga dapat diteladani di lingkungan sekolah. Misalnya, jika ada seorang teman yang kesulitan memahami pelajaran, sebagai teman yang baik, kita sebaiknya membantunya belajar. Jika teman tersebut belum dapat memahami materi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita membutuhkan kesabaran dan sikap pantang menyerah ketika membantu teman. Berikut contoh sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari. 1. Giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. 2. Meminta bantuan teman ketika kesulitan memahami pelajaran. 3. Membela kebenaran dan keadilan. 4. Memperbaiki diri dari kekurangan yang kita miliki. 5. Menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.